Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-A'raf ayat 57, halaman 157. Al-A'raf ayat 57. Kita bahas tajwidnya dulu. Wa huwal alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Jadi membacanya diidghamkan ke huruf lam yang kedua. Karena sebetulnya tadinya ada dua lam, alif lam lam. Jadi yang lam yang pertama dihadap, dihilangkan, diganti dengan tasdid. Terdengarnya seperti alif lam qamariyah, padahal alif lam samsiyah. Di mantabi'iyah yur, nah yur tabhim, ra sukun didahului doma. Jadi ra-nya dibaca tebal, Pak, yur gitu. Yur silur riya, silur silur, nah silur riya. Kalau yang ini tarkik nih, ro-nya dikasroh gitu, jadi ro-nya dibaca tipis. Jadi kalau digabung begini, alif lam samsiyah tarkik. Jadi membacanya diidghamkan ke huruf ro dan ro-nya dibaca tipis. Alif lamnya diabaikan saja, yursilur riya mad badal, bushrom, nah, iklab. Huruf iklab itu hanya satu, ba. Jadi kalau ada fathatain, domatain, kasrotain atau nun mati bertemu ba, itu dibacanya iklab. Biasanya oleh penulis Al-Quran itu dibubuhi tanda mim gitu, tanda mim. Bai madlin yadai madlain baina yadai rahmati. Itu ada wakop kili atau wakop kola. Boleh berhenti, boleh tidak, tapi lebih baik berhenti, nah gitu. Nah kalau berhenti haknya dibaca sukun, rahmati. Hatta majaiz bun fasil itu mad badal bertemu hamzah secara terpisah. Jadi dibacanya panjang lebih dari mad tabi'i itu. Idza ini pun sama, majaiz munfasil. Ya panjangnya kurang lebih 4 atau 6 ketukan. Aqallat saha mad tabi'i. Bang ihfa hakiki. Fathatain ketemu sa. Jadi betul-betul dibaca sama. Tiko matabi alif lang
fa, fathatain ketemu sin. Suka qalqalah sugro. Jadi huruf qafnya dipantulkan tapi secara ringan. Na mad badal. Sukna, nah hu-nya dibaca pendek, Pak. Jangan hu. Karena sebetulnya antara nun dan ha itu atau asalnya lah itu ada alif, ada alif. Cuman alifnya dibadal, diganti dengan harokat berdiri. Makanya hu-nya jangan dibaca panjang karena sebelumnya sukun. Kalau sebelumnya hidup itu dibaca panjang. Li baladim idgham bigunna mayyiting ifa hakiki pa'ang ifa hakiki zalna mad tabi'i alif bihil alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Sebetulnya kalau setelah huruf H-nya itu huruf hidup, itu hi-nya dibaca panjang, bihi. Nah, cuman karena ketemu huruf mati, jadi dibaca pendek, bihil. Mad wajib muttasil. Itu tandanya biasanya di atas alif ada alis itu. Fa akhraja qalqalah sugro na mantabi alif bihi. Nah ini nih Pak, bihi hi-nya dibaca panjang. Kalau yang tadi bihi-nya dibaca pendek hi-nya. Bedanya kalau yang tadi setelah huruf H ketemu huruf mati, jadi dibaca pendek hanya. Kalau ini setelah huruf H ketemu huruf hidup, makanya hi-nya dibaca panjang. Ming ifa hakiki kulis alif lam samsiyah atau idgham samsiyah samarot. Itu dibaca sukun, taknya itu tak tanis namanya. Huruf taknya itu dibaca sukun, samarot. Wakop kili itu boleh bersambung tapi lebih baik berhenti atau kolak, wakop kolak. Kadza mad badal likanukhrijul alif lam qamariyah mau mad lain ta mad badal la'allakum idhar sabawi tadzakkarun mad arid lisuku. Karena ada huruf, ada mad tabi'i jatuh pada waqaf itu Pak. Mad tabi'i wawu jatuh di akhir ayat. Ikhwan fillah arsadakumullah, di ayat 57 ini Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya lewat ciptaannya gitu ya. Atau Allah memperkenalkan dirinya akan rububiyahnya, akan Allah itu sebagai Rabb, sebagai sang maha pencipta, sebagai sang maha pemelihara, sebagai sang maha pengatur, sebagai sang maha pemberi rizki. Wa huwa, nah wa dan huwa, huwa itu domir munfasil, kata ganti yang terpisah itu. Yang digantinya itu kata Allah itu Pak. Jadi wa huwa itu maksudnya wallahu. Nah itu wa huwa dan dialah Allah alladzi yang mana Allah itu yursilu itu arsala yursilu itu termasuk kata mustarok itu Pak. Jadi kata yang memiliki beberapa arti.
arti yang muncul akan disesuaikan dengan susunan redaksi. Kalau dikaitkan dengan nabi, rasul, malaikat, nah itu, maka yang yursilu itu diartikan mengutus, kan begitu. Tapi di sini kata yursilu itu dihubungkan dengan ariyah. Ariyah itu angin. Maka yursilunya itu yang pas itu bukan diartikan mengutus, meniup lah, meniupkan gitu. Jadi dialah Allah yang meniupkan ariyah, angin. Di sini angin menggunakan bentuk plural jamak. Kalau menggunakan bentuk jamak itu menunjukkan bahwa angin yang Allah tiupkan itu angin yang membawa berkah, angin yang mendatangkan manfaat, angin yang menyenangkan gitu. Kan angin itu ada yang menakutkan gitu. Angin topan, beliung, menakutkan itu. Nah, kalau angin yang menakutkan biasanya menggunakan bentuk tunggal itu, Pak. Itu luar biasanya bahasa Arab begitu. Ketika angin itu mendatangkan manfaat menggunakan bentuk jamak plural. Tapi kalau mendatangkan madarat bentuk tunggal, arih. Makanya kalau dalam doa tuh, kalau lihat dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika datang angin kencang, Rasul mengajarkan doa begini, Allahumma ja'alhu riyahan wala taj'alhu rihan. Ya Allah, jadikanlah angin ini ariyah, angin yang membawa berkah, membawa manfaat. Janganlah engkau jadikan angin ini arih. Arih itu angin yang membawa malapetaka itu. Jadi lamun aya angin teh lain kalahnya kalah nyere di udak-udak angin gitu. Sok aya geningnya di mana gitu. Kalau melihat angin itu kalau mau bedog geuning diundang gitu bedog. Gitu. Baca doa kalau melihat angin topan, angin apalah gitu. Baca doa Allahumma ij'alhu riyahan wa la taj'alhu rihan. Busra, nah, yang membawa berita gembira, kabar gembira. Kan begini Pak nih. Ketika angin itu bertiup, biasanya di langit itu suka nampak awan gitu, Pak. Nampak awan. Kadang gini di langit itu awan sudah mendung gitu. Sudah besar. Tapi kemudian tertiup angin, hilang lagi, nah gitu, Pak. Kadang langit itu awalnya terang benderang gitu kan. Tapi kemudian tiba-tiba ada angin dari mana gitu, membawa awan. Nah, yang disebut dengan busra itu kayak begitu, Pak. Yang disebut dengan membawa kabar gembira itu angin yang Allah tiupkan, yang berbarengan dengan tiupan angin itu di situ ada kabar gembira akan turunnya hujan. Baina yadai rahmati, baina yadai sebelum datangnya rahmati, rahmatnya. Rahmat di sini maksudnya adalah hujan, Pak. Jadi dialah Allah yang meniupkan angin sebelum datangnya hujan. Yang mana angin yang Allah tiupkan itu adalah angin yang membawa kabar gembira. Angin yang membawa kabar gembira.
Kan suka ada tuh angin teh ketika mendung Pak, mendung gitu ya. Ada angin gede banget sampai pohon-pohon roboh. Hujannya terjadi Pak, terjadi, malah tersapu kemana gitu. Tapi ada sebelum hujan itu langit itu terlihat lenglang gitu, terlihat bersih. Kemudian ada angin bertiup ke arah kita. Anginnya biasa-biasa saja gitu. Tak lama mendung, kemudian turun hujan. Hatta sehingga apabila aqallat membawa sahaban awan sikolan yang berat. Arti dasarnya sikol itu berat, tapi ini dikarenakan berkaitan dengan hujan, mungkin yang pas itu dimaknai mendung ya, itu Pak, mendung. Lu eta langit wani geus angkeum cenah. Geus angkeum teh nya geus kitu lah, monoyot berat gitu kan. Sehingga apabila angin tersebut membawa sahaban sikolan, awan yang berat yang mendung, suknahu, sako itu meminum tak menyiram, suknahu berat. Bisa juga diartikan sako itu ini menghalau gitu. Jadi kami menghalau angin itu, angin yang membawa awan yang mendung itu, li kepada baladin mayyitin, kepada sebuah daerah yang tandus itu. Awalnya kelihatan mau turun hujan tadi di GBI gitu Pak, geus mendung geus poe gitu. Apa poean kejahitan gitu ya, ranginang poe cau di jahitan gitu. Tiba-tiba ada angin tuh bertiup. Nah itu adalah perintah Allah itu Pak. Kenapa Allah memerintahkan angin untuk menghalau turunnya hujan katakanlah di GBI? Karena Allah Maha tahu bahwa GBI saat ini belum begitu darurat membutuhkan air, umpamanya begitu. Yang paling darurat membutuhkan air itu Cijapati, dihalau ke Cijapati ke sana. Karena Cijapati umpamanya sudah kekeringan berbulan-bulan, sudah menjadi baladin mayyitin itu Pak, sebuah daerah yang tandus yang kering gitu. Jadi sini menggunakan kata mayit, maksudnya bukan mati secara seperti manusia. Mayit di sini adalah tandus kering Pak. Di Allah halau tuh awan yang mendung tadi dengan angin itu ke daerah yang lain. Fa'anzalna, lalu anzalna kami turunkan bihi terhadap daerah yang mati itu apa, alma, air hujan. Nah di sini nggak menggunakan mator Pak. Di Al-Quran itu kalau bicara hujan ada yang menggunakan mator, ada yang menggunakan al-ma'u, ada yang menggunakan al-gois. Makanya kalau doa istisqa itu Allahumma agisna, Allahumma agisna gitu. Atau as-saib. Kita kalau melihat hujan mau turun, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Nah kalau menggunakan mator Pak, itu hujannya itu sangat lebat itu, hujan yang memporak-porandakan, itu mator itu.
Tapi kalau menggunakan al-ma'u itu hujan yang membawa berkah, atau al-ghois itu hujan yang membawa berkah. Nah, lalu kami turunkan di daerah yang tandus tadi itu al-ma'a, hujan, air, fa akhrajna, lalu kami keluarkan bihi, dengan air tersebut, bihi itu bil ma'i, min kulli, tiap-tiap as-samarat, buah-buahan. Nah, di sini menggunakan domir na, Pak. Fa akhrajna itu namanya domir muttasil, kata ganti yang bersambung. Kalau tadi wa huwa di awal tuh itu domir munfasil, kata ganti yang terpisah itu, Pak. Nah, kenapa di sini menggunakan fa akhrajna itu kami? Ini memberikan sebuah isyarat, Pak, perlunya adanya kerjasama, walaupun Allah tidak membutuhkan bantuan gitu. Perlunya ada kerjasama antara kehendak Allah dengan diri kita gitu. Atau perlunya ada keselarasan, Pak, antara kehendak Allah dengan ikhtiar kita gitu. Makanya menggunakan kami di situ, Pak, kami. Jadi Allah menghendaki dengan diturunkannya air hujan itu kita itu mendapatkan rezeki, buah-buahan. Tapi jelema tong cari cing wae gitu nya. Makanya menggunakan kami. Kami itu kan bukan satu tapi banyak. Jadi Allah yang menurunkan hujan menginginkan dengan hujan itu manusia dapat rezeki as-samarat. Tetapi manusia pun harus menjemput rezeki itu dengan ikhtiar itu, Pak. Itu tempo hari kita sampaikan dalam kultum subuh itu ya. Bagaimana cerdasnya, bagaimana beraninya, bagaimana semangatnya ibunya Nabi Musa menjemput kehendak Allah itu, Pak. Walaupun Allah sudah menjanjikan bahwa ketika engkau menghanyutkan bayimu di atas sungai Nil, Allah berjanji akan saya kembalikan ke pangkuanmu, kan gitu, Pak. Tapi kan ibunya Nabi Musa enggak diam gitu, Pak. Masih ingat namanya, Pak? Kakarek 2 minggu yang lalu. Ibunya itu namanya itu Yukabad kan ya. Ayahnya bernama Imran Al-Qais, Imran bin Qais. Saudari perempuannya yang disuruh oleh ibunya untuk mengawasi namanya Maryam gitu. Jadi untuk menjemput kehendak Allah, Allah menghendaki Nabi Musa itu kembali ke pangkuan orang tuanya Yukabad, ibunya itu. Tetapi dijemput tuh, kehendak Allah itu dijemput oleh orang tuanya itu dengan kecerdasan, keberanian dan ikhtiar yang maksimal. Tuh terjadilah tuh, Pak, perpaduan antara kehendak Allah dengan ikhtiar kita. Terciptalah, terlaksanalah yang namanya takdir. Nah, kayak begitu, Pak. Dan di sini pun Allah itu menghendaki manusia itu dapat rezeki dengan air hujan itu. Cuman sikap manusia, respon manusia ketika turun hujan macam-macam. Aya nu keur turun hujan teh kalah ka di harudung sarung gitu. Aya nu keur turun hujan teh kalah ka siduru di pipir hawu kan gitu. Bari meulem samput siduru aya. Aya anu keur turun hujan teh kalah ngahod-hod sare gitu.
aya oge keur turun hujan teh keur geus mikir engke lamun hujan raat nah rek melak anu nah itu Pak. Jadi perlu ada perpaduan itu. Makanya kalau kita lihat nih orang tua dulu tuh, karena dulu itu biasanya musimnya itu bisa dibaca kalau dulu Pak. Umpamanya dari mulai Oktober nih berberan. Oh udah mau masuk Oktober nih berberan teh hujan. Oktober, November, Desember, nah itu di bulan September itu orang tua dulu biasanya sudah ke kebun gitu Pak, sudah bersih itu. Jadi kebun itu sudah mulai dibersihin, dikoreng gitu Pak. Sudah mulai dicangkul. Itu bulan Oktober biasanya Pak, Agustus September itu. Kenapa? Karena biasanya nanti akan datang angin tuh, musim angin. Ketika musim angin tiba kan kebunnya udah bersih Pak tuh, sudah rumputnya, ilalangnya sudah hilang. Nah begitu datang musim angin nanti kan tuh ada buah apa terbawa angin ke situ, ada biji apa terbawa angin ke situ. Karena tanahnya sudah bersih, sudah dicangkul, lalu hinggap, nah itu buah-buahan biji-bijian itu di tanah tersebut. Kemudian katakanlah di bulan November, Desember itu turun hujan, langsung tumbuh itu Pak, tumbuh. Karena tanahnya sudah subur, sudah dicangkul. Itu cerdasnya orang tua dulu begitu Pak. Makanya dulu itu seringkali panennya itu bagus-bagus. Di samping tentu dibantu dengan kekuatan batin ya, dalam arti ibadahnya diperbagus, ketaatannya diperbagus. Dasok beda Pak, pepelakan jelema nu soleh jeung teu soleh beda. Dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat itu yang sangat soleh. Itu kalau menanam, orang lain panennya 1 kali dalam 1 tahun, dia bisa 2 kali. Makanya dalam bertani itu perlu juga sentuhan ketaatan ibadah gitu Pak ya. Ya minimal sebelum baca bismillah. Ini bisa beberapa daerah mengiring bebari melak sampai melak naon teh. Bari kita bari ngadoa katanya, maca kulhu, maca surat An-Nas daripada ayeuna ngacacang ka mana-mana kan gitu. Nya mending maca Al-Fatihah, kulhu, An-Nas. Itu ngapalkeun lah Pak gitu. Kadzalika demikianlah nukhriju, kami keluarkan al-mauta orang mati, la'allakum agar supaya kalian tadzakkarun mengingatnya atau mengambil pembelajaran. Jadi ada kemiripan antara bagaimana caranya Allah mengeluarkan orang mati dari alam kubur dengan bagaimana caranya Allah mengeluarkan tanaman tumbuh-tumbuhan dari dalam bumi Pak. Di dalam bumi itu Pak, sebelum manusia itu dikeluarkan nanti dari alam kubur, yang dalam surat itu tuh Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu ketika terjadi guncangan itu angin itu sangat kencang Pak, sangat kencang. Tetapi anginnya itu angin yang menakutkan itu Pak, bukan angin yang membawa berkah itu. Jadi guncangan yang sangat dahsyat, suara angin yang bergemuruh. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Nah, cuman di situ kalau dikaitkan dengan ayat yang lain, pada saat itu cerita panjangnya begini.
sebelum Allah mengeluarkan manusia dari alam kubur itu akan turun hujan dulu, Pak. Turun hujan dulu. Itu seperti pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah tentang bagaimana caranya Allah membangkitkan gitu. Rasulullah berikan gambaran. Pernahkah engkau melewati sebuah daerah yang tandus, yang kering gitu, yang tidak ada pepohonan? Pernah gitu. Lalu setelah turun hujan dan engkau kembali beberapa waktu kemudian ke daerah itu sudah menghijau. Pernah ya Rasulullah. Nah, begitulah yang namanya yaumul ba'ats, kebangkitan itu begitu. Jadi sebelum dibangkitkan itu akan turun hujan dulu, Pak, turun hujan. Kemudian keluarlah tuh manusia dari alam kuburnya, dari alam barzahnya itu. Di Al-Jazari katakan wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi akan mengeluarkan berbagai macam isi perut bumi. Wa qala al-insanu malaha, manusia bertanya apa yang terjadi gitu. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Nah, yauma idzi yasdurun nasu astata. Pada hari itu manusia dikeluarkan dari alam kuburnya astata, dengan bermacam-macam. Kalau hari ini dikeluarkan dari dalam tanah setelah air hujan, as-samarot, nah itu bermacam-macam buah-buahan, ayah anggur gitu tanya, ayah mangga, ayah durian, macam-macam lah. Nanti pun manusia dikeluarkan dari alam barzah itu macam-macam, Pak. Sering diibaratkan begini nih, kita saat ini, Pak, sedang dikandung. Diilustrasikan dengan seorang ibu yang mengandung. Kita ini sedang dikandung oleh kandungan dunia. Kemudian nanti kita akan dikeluarkan tuh dari perut bumi, seperti seorang ibu melahirkan. Cuman bedanya nih, kalau seorang ibu melahirkan kalau seorang ibu melahirkan, Pak, di situ kan suka ada tuh bagaimana supaya melahirkannya baik, melahirkannya lancar, bayi yang dilahirkannya sehat. Itu kan suka diberikan itu arahan oleh dokter itunya, istirahat yang bagus, pola makan, pola minum itu yang bagus, jangan terlalu capek gitu, ya, Pak. Ketika dilahirkan itu kan potensi bayinya sehat itu besar. Nah, begitu pula kita nih sekarang kan sedang dikandung nih oleh rahim dunia, dan nanti akan dikeluarkan pada saat yaumul ba'ats, dilahirkan pada saat yaumul ba'ats. Nah, baik buruknya kita pada saat dikeluarkan dari alam barzah itu tergantung hari ini kita nih mau menarik atau jelek ketika nanti dikeluarkan dari alam barzah, alam kubur, tergantung hari ini. Kalau hari ininya taat, pas dilahirkan dari alam barzah, ya bagus, Pak. Ini dikisahkan tuh dalam banyak hadis itu. Ada orang yang dibangkitkan itu kepalanya dipakai untuk jalan kaki. Ada orang yang dibangkitkan itu lidahnya menjulur sampai ke tanah, kan gitu. Ada orang yang dibangkitkan itu dalam keadaan buta, itu kan macam-macam itu. Itu tergantung hari ini pada saat kita sedang dikandung oleh rahim dunia. Nah, makanya di ujungnya nih sebetulnya Allah itu ingin mengajari kita, mengingatkan kita akan peristiwa hari kebangkitan. Bagaimana supaya pas hari dibangkitkan itu wajah kita itu berseri-seri, menyenangkan. Maka caranya itu adalah harus seperti tadi,
harus seperti seorang petani yang cerdas, Pak, menyikapi ketika akan datangnya musim angin, ketika akan datangnya musim hujan, sehingga ketika datang hujan itu mendatangkan rezeki buah-buahan. Lain ngegel curug kan gitu, lamun petani kan gitu, Pak. Nah kita pun kalau ingin dibangkitkan dalam keadaan menyenangkan harus seperti itu. Terakhir ayat 58, wal baladut thayyibu. Nah, adapun atau dan al baladut thayyib, negeri yang thayyib, daerah yang thayyib. Kalau dikaitkan dengan tanah berarti thayyib itu subur, subur. Adapun negeri yang subur, tanah yang subur, yakhruju akan mengeluarkan nabatuhu, biji-bijian, bebetian, an-nabat atau hasil berupa tanaman. An-nabat itu tanaman. Adapun negeri yang subur akan mengeluarkan berbagai macam tanaman biidni rabbi, dengan izin Rabbnya. Cuman untuk menghasilkan tanah yang subur tidak ujuk-ujuk gitu, Pak, tidak ujuk-ujuk. Saya dulu suka diajarin cara bertani sama orang tua itu. Umpamanya nih kalau mencangkul itu sok cenah purulukan sedikit garam aja gitu. Terus setelah dicangkul gede-gede itu dilemutkan. Itu teh garam teh dalam rangka membasmi ini benalu-benalu atau lah kayak gitulah yang merusak tanaman. Nah nanti ketika menanam kemudian sudah gede, umpamanya petai, itu dari mulai berbunga itu, Pak, sampai memetik itu tidak sembarangan itu, Pak. Yang namanya tukang petai itu, Pak, yang namanya pisau tukang petai itu disimpannya itu di lemari itu, Pak, di lemari pakai laci itu. Kenapa? Karena kalau pisau tukang petai sembarang dipakai, Pak, dipakai ngeretan bawang, dipakai ngeretan tarasi, itu akan berefek itu ketika dipakai mungut petai itu akan berefek yang pada akhirnya buahnya jadi jelek, Pak, jelek. Jadi nggak dipakai sembarangan kalau pisau petai itu disimpan rapi-rapi. Nah itu biasanya petani tahu entong ngajual petai kasih eta, nah sok tara panen deui sok goreng kena. Nah bisa goreng tinggal lieu cenah pesona tuh pakai ngeretan bawang, ngeretan lauk, ngeretan asin gitu. Ternyata si bekas ngeretan bawang, ngeretan ikan itu akan berpengaruh kepada itu, Pak, pada tangkai petai itu. Nah itu diperhatiin oleh para petani itu. Oh si eta mah cenah lamun panen petai tara dihabiskeun, itu nanti akan berdampak buruk kepada buah berikutnya. Makanya petani itu kalau ada tukang petai beli petai di pohon nggak dipetik habis marah itu, marah. Lain seneng, marah itu. Apalagi kalau yang nggak dipetiknya yang jauh-jauh gitu, itu akan jadi jelek nanti buahnya itu, Pak, harus dihabiskan. Nah jadi untuk memiliki tanah yang subur dan menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran yang baik, itu perlu dirawat. Begitu juga nih, Pak, ini kan ilustrasi ini sebetulnya, Pak. Kalau kita ingin memiliki hati yang subur, ya nggak dengan terjadi sendirinya. Untuk memiliki hati yang subur itu harus sering disiram dengan siraman rohani, dengan ayat Quran, dengan hadis, dipupuk dengan nasihat-nasihat, dihilangkan benalu-benalunya penyakitnya dengan nahyul mungkar. Itu kan yang namanya nahyul mungkar, mencegah kemungkaran. Itu kemungkaran itu benalu itu, Pak, benalu. Namun dina pohon, Pak, nah gini sok aya geuning narempel pohon teh nu kitu.
paeh geuning loba-loba benalu. Nah hati pun kalau nggak sering disiram, nggak sering dipupuk, nggak sering dibasmi benalu-benalunya, benalu hati kayak penyakit iri, hasud, dengki, kalau itu Pak. Walladzi adapun tanah khobusa. Khobusa itu kebalikan dari at-thayyib. Ini kalau doa masuk WC itu, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tanah yang buruk Pak. Adapun tanah yang buruk, tanah yang tidak subur, la yakhruju, tidak akan mengeluarkan illa melainkan nakida, kemeranaan, kerugian itu Pak. Nah, begitu pula hati manusia, manakala hatinya buruk, hatinya kotor, maka tidak akan mengeluarkan dari hati itu kecuali sesuatu yang tidak bermanfaat aja. Omongannya enggak berguna gitu Pak, pikirannya juga enggak berguna gitu. Pokoknya mah bukan seorang muslim yang membawa solusi, tetapi muslim yang membawa masalah gitu. Nah itu kan tergantung hati atau sangat dipengaruhi oleh hati, karena hati itu kan motor penggerak gitu Pak. Kadzalika demikian lanusarrifu, kami menjelaskan al ayati, ayat-ayatku, liqaumi yashkurun, untuk orang-orang yang bersyukur. Nah dua ayat ini Pak, Al-A'raf 57 58 ini sebetulnya endingnya, target yang ingin dicapai dari dua ayat ini itu diri kita Pak. Cuman Allah mendidik diri kita itu melalui sebuah ilustrasi. Di ayat 57 Allah mendidik kita melalui sebuah ilustrasi turunnya air hujan dan keluarnya tanaman. Tujuannya apa? Agar kita ingat hari kebangkitan. Ayat 58 melalui sebuah ilustrasi dua negeri, yang subur dan yang tandus. Nah Allah menginginkan bahwa dalam kehidupan dunia ini kita itu memiliki hati yang sehat, hati yang bersih gitu. Sehingga dengan hati yang bersih itu bibit-bibit keimanan dalam hati kita akan tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur, sehingga nanti buah keimanan itu kan ucapan, itu buah pikiran, gini sering sebut buah pikiran, buah tangan gitu Pak. Kenapa tangan berbuah? Kan tanamannya di hati Pak, tanaman imannya di hati. Lalu karena dia sudah punya tanaman iman yang baik, tangannya mau memberi gitu, mau berbagi. Kemudian tanamannya di hati, kalau subur ucapannya jadi baik, pikirannya jadi baik. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.